Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan saya Pak Anggi. Pada kesempatan kali ini, Pak Anggi akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan Pancasila, khususnya di kelas 11 pada subpembahasan bab 3 di bagian C, terkait dengan strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Nah, pada materi sebelumnya kita semua telah mempelajari bagaimana mengidentifikasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Sekarang kita semua akan mempelajari mengenai strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Strategi yang pertama adalah kita harus mengetahui prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik, di mana Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memuat 5 prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip Pancasila juga dapat dijadikan dasar penyelesaian konflik dalam masyarakat. Beberapa prinsip Pancasila yang dapat diterapkan adalah yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan dan pengakuan atas adanya Tuhan yang Maha Esa. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan etika dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Contohnya, penyelesaian konflik dengan keadaan hati yang tenang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan. Prinsip dasar sila ini dalam hubungannya dengan penyelesaian konflik adalah menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan itu sendiri, seperti kasih sayang contohnya. Dalam menyelesaikan konflik di antara masyarakat perlu menempatkan semangat kasih sayang sebagai fondasinya. Prinsip yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan kehormatan manusia di dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kemanusiaan dan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dalam proses penyelesaian konflik. Contohnya, menghargai sesama teman, memberikan kesempatan teman ketika sedang menjelaskan sesuatu. Itu beberapa contoh yang mungkin seringkali kita temukan, khususnya di lingkungan yang ada di sekolah. Selain contoh tersebut, coba amati penyelesaian konflik berdasarkan sila kedua di lingkungan sekitar kalian. Coba siapa yang tahu boleh ketikkan contohnya di kolom komentar. Prinsip ketiga adalah sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan keberadaan orang lain merupakan bagian dari kehidupan kita yang bersatu, sehingga melihat perbedaan yang ada di dalam lingkungan hidupnya menjadi sebuah kekayaan dan kekuatan, bukan sebagai pemecah. Semakin kita mengenal berbagai perbedaan bangsa Indonesia, semakin merasa diri kita sendiri mencintai bangsa Indonesia. Contohnya, memakai produk dalam negeri, memakai pakaian batik, dan sebagainya. Lanjut ke prinsip yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun keterampilan setiap warga negara agar mampu menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupannya dengan membangun keterampilan, misalnya bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama. Prinsip yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun kemenangan bersama sehingga keputusan bersama yang diambil harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, menyelesaikan konflik mencerminkan karakter peduli, mau berbagi, dan terampil dalam berkolaborasi. Misalnya, menyalurkan bantuan dari pemerintah secara adil dan merata tanpa memandang adanya hubungan persaudaraan. Nah, nilai-nilai Pancasila tadi yang berada di dalam setiap prinsipnya dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ketika kita masih berada di bangku sekolah maupun dalam dunia kerja nantinya.
Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etos kerja dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, kerjasama, serta semangat persatuan dan kesatuan. Contohnya, menerapkan nilai-nilai gotong royong sebagai salah satu aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Strategi yang kedua adalah kita semua harus bisa memahami bagaimana metode-metode efektif dalam penyelesaian konflik tersebut, baik di dalam keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam penyelesaian konflik, di antaranya bisa melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Kita semua pastinya pernah mendengar kata mediasi. Ya, betul sekali. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak yang terlibat dalam konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Mediator bertugas membantu pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memanusiakan. Misalnya, terjadi konflik antara dua peserta didik di sekolah. Sekolah dapat menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian konflik untuk membantu kedua peserta didik tersebut dengan menunjuk mediator seperti guru atau konselor. Pada tahap awal, mediator akan bertemu dengan kedua peserta didik tersebut secara terpisah. Setelah itu, mediator mengadakan pertemuan bersama keduanya untuk membahas solusi. Setelah solusi disepakati, mediator memastikan kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, itu contohnya. Sedangkan negosiasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat atau dengan bantuan mediator. Contohnya, jika terjadi konflik antara peserta didik dan sekolah terkait aturan sekolah yang dianggap tidak adil, sekolah dapat menggunakan negosiasi sebagai metode penyelesaian konflik untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi melibatkan proses diskusi dan perundingan. Sekolah dapat mengundang peserta didik yang merasa keberatan terhadap aturan sekolah. Negosiasi dilakukan dengan sikap terbuka dan adil dari kedua belah pihak. Setelah solusi dicapai, sekolah dan peserta didik dapat menetapkan kesepakatan bersama secara tertulis dan menandatanganinya. Nah, kalau arbitrase seperti apa? Ya, arbitrase adalah proses penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang independen dan netral. Arbitrase merupakan suatu upaya penyelesaian konflik yang harus ditaati dan diterima oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, keputusan dari pihak ketiga bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Misalnya, terjadi konflik antara dua perusahaan yang bekerja sama dalam sebuah proyek konstruksi. Penyebabnya adalah pekerjaan yang dilakukan kontraktor kurang memadai dan tidak memenuhi standar kualitas yang telah disepakati dalam kontrak. Kedua belah pihak menyepakati untuk menunjuk seorang arbiter netral yang akan memutuskan sengketa. Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, arbiter akan membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Nah, ini yang terakhir, dialog atau mufakat. Jadi, dialog atau mufakat ini merupakan proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat di antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan cara menjalin komunikasi terbuka dan saling menghargai. Dalam menyelesaikan konflik ini, pihak yang terlibat konflik saling mendengarkan dan memahami argumen atau pandangan pihak lain
serta mencari solusi yang tepat atas konflik tersebut yang dapat mendamaikan semua pihak yang terlibat, sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama. Setelah mengetahui metode-metode dalam menyelesaikan konflik, kalian pasti bertanya, di mana nilai-nilai Pancasila? Pancasila yang salah satunya mampu memberikan solusi melalui musyawarah sesungguhnya ada pada keempat metode tadi. Proses-proses penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Nah, dalam membangun harmoni di tengah keberagaman, masyarakat harus bersedia membuka diri dan menghargai perbedaan yang ada. Hal tersebut memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun kelompok agama, suku bangsa, dan budaya. Cara penanganan konflik berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 bertujuan untuk A. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. B. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. C. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. D. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan. E. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. F. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta G. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat, serta sarana dan prasarana umum. Dengan demikian, keberagaman yang ada di masyarakat harus dihargai dan dihormati dengan cara yang tepat dan efektif. Selain itu, penting untuk menghindari tindakan yang mengabaikan pendapat, menunjuk satu pihak sebagai yang paling benar, dan sebagainya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan atau strategi yang dapat kita lakukan untuk dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Mungkin itu saja yang bisa Pak Anggi sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.